Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi perhatian yang besar kepada masjid. Kita ini umatnya punya perhatian yang besar apa tidak terhadap masjid? Nggak usah dijawab, jawab sendiri-sendiri. Dulu waktu peristiwa Isra dan Mi'raj itu disebut minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu peristiwa enggak disebut dari Mekah ke Palestina. Masjidil haram itu kan di Mekah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Enggak disebut dari Mekah ke Palestina, tapi disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu isyarat buat kita betapa pentingnya masjid. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, perjalanannya cukup jauh, melelahkan, menegangkan, karena Nabi mau ditangkap, mau dibunuh orang kafir. Ternyata beliau mampir di satu kampung namanya Kuba. Mampir di Kuba 4 hari, ternyata bikin masjid yang kemudian diberi nama dengan Masjid Kuba. Itu isyarat lagi buat kita betapa pentingnya masjid, sehingga Rasul dalam perjalanan mampir bikin masjid. 4 hari selesai. Ada juga kan masjid 14 tahun juga nggak selesai dibangun. Mungkin Nabi bikin masjidnya sederhana, Pak Ustadz. Ya memang siapa yang nyuruh bikin masjid mewah-mewah? Duitnya nggak ada. Akhirnya minta sumbangan di mana? Di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan itu zaman dulu, zaman sekarang di tengah jalan. Lalu Rasulullah lanjutkan perjalanan ke Madinah. Ternyata sampai di Madinah, bangunan pertama yang didirikan itu adalah masjid, yaitu Masjid Nabawi. Selanjutnya sesudah masjid dibangun, para sahabat ditekankan, didorong untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu harus sesuai dengan fungsinya. Maka kalau disederhanakan, saya menulis buku tentang masjid, ada 9 judul buku. Di situ dijelaskan fungsi-fungsinya sampai bagaimana melaksanakan fungsi itu dari berbagai aspek. Nah, kalau disederhanakan fungsinya itu ada 3. Pertama, fungsi ubudiyah. Fungsi ubudiyah berarti fungsi peribadatan. Fungsi peribadatan berarti kaum muslimin mau beribadat di masjid. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini kita malam-malam begini mau ngapain ini? Kalau sehari-hari, hari-hari biasa, bukan Ramadan, segini nggak sholat isya? Kadang-kadang ada orang jawab, kenapa malam-malam begini kita kumpul di masjid? Karena mau taraweh. Jawabannya sih nggak salah, cuma perlu disempurnakan. Mestinya mau sholat isya berjamaah dilanjutkan taraweh gitu. Kalau cuma bilang mau taraweh, malam takbiran nanti ada taraweh nggak? Nggak ada. Terus malam takbiran yang sholat isya berapa orang?
Akhirnya sholat isya 2 saf lagi, malam takbiran. Mungkin pada pulang kampung Pak Ustadz, besoknya sholat Idul Fitri banyak lagi orang. Sholat isyanya 2 saf lagi. Padahal Ramadan itu baru kita tinggalkan 1 jam. Bayangkan tuh, baru kita tinggalkan 1 jam Ramadan, itu ke masjid udah nggak semangat lagi. Buktinya malam takbiran, sholat isya, yang sholat subuh. Begitu juga. Sampai kemudian hari kedua Lebaran, ada marbot bersama beberapa tetangganya pulang habis sholat subuh. Di perjalanan pulang itu ngobrol. Apa dia bilang? Masjid kita sekarang udah normal lagi. Kata kawannya, maksud lu apa? Ya kan biasanya sebelum Ramadan kita kalau sholat subuh paling 2 saf. Selama Ramadan itu bisa 5, bisa 7, bisa 10 saf. Ramadan kan sudah berakhir, makanya tadi sholat subuh 2 saf lagi. Itu kan namanya masjid kita udah normal lagi gitu. Jadi Ramadan itu nggak normal. Ini sebuah koreksi buat kita. Rasulullah tekankan para sahabat untuk sholat berjamaah di masjid. Sampai ada sahabat namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum itu matanya buta, rumahnya cukup jauh dari masjid. Kalau ke masjid tidak ada yang menuntun. Rajin dia datang ke masjid. Meskipun udah rajin, ternyata dia merasa sulit, merasa repot, merasa nggak praktis. Suatu ketika dia menemui Nabi. Dia sampaikan keluhan seperti itu. Karena itu ya Rasul, tolong berikan kepada saya rukhsah. Minta rukhsah. Apa rukhsah? Keringanan. Minta keringanan agar saya dibolehkan sholat di rumah. Nabi mungkin nggak tega, maka Nabi berikan dia rukhsah. Ya nggak apa-apa, kamu sholat di rumah saja. Tentu senang dia, permisi pulang. Tapi baru jalan beberapa langkah, Nabi memanggilnya kembali. Abdullah, tunggu dulu. Ada apa ya Rasul? Ada yang mau saya tanya. Hal tasma'un nida bis sholat. Apakah kamu mendengar panggilan untuk sholat? Kamu dengar azan apa enggak? Naam, iya dengar saya azan itu ya Rasul. Kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Matanya buta, rumahnya jauh, yang nuntun enggak ada. Kalau dengar azan, datang ke masjid. Saya suka mengisi acara manajemen masjid di berbagai daerah seluruh Indonesia. Suatu ketika di Kalimantan Timur apa gitu, saya agak lupa, di Kalimantan Timur itu ada peserta nanya, kalau begitu Pak Ustadz nggak apa-apa dong kita kalau nggak dengar azan sholat di rumah saja. Saya bilang, Pak, ini Nabi nanyanya kepada orang buta. Kalau Bapak kan nggak buta, Bapak bisa lihat jam, lagi asik nonton pertandingan sepak bola, tiba-tiba ada tulisannya saatnya sholat isya untuk Jakarta dan sekitarnya misalnya. Itu kalau lagi begitu sepak bola lagi seru-serunya, kita nerusin sepak bola apa pergi ke masjid? Nah, tergantung ikatan batinnya mana yang lebih kuat. Kalau ikatan batin lebih kuat ke sepak bola, ya terusin sepak bola. Sholat isya mah besok juga masih ada kan gitu. Ya anggap remeh. Itu satu, ubudiyah. Nanti dalam konteks peribadatan, pengurus masjid harus menyiapkan SDM, sumber daya manusia yang berkaitan dengan peribadatan.
Kenapa? Karena kalau beribadah, sholat mesti ada yang azan. Berarti muazzinnya itu SDM. Ada imam, masjid harus punya imam. Itu namanya SDM. Hari Jumat ada sholat Jumat. Karena sholat Jumat harus ada khotib. Masjid harus punya khotib. Tapi kan banyak masjid nggak punya khotib. Khotib diundang dari mana-mana, ya nggak apa-apa. Tapi minimal dia mesti punya cadangan khotib. Minimal itu, mesti punya cadangan khotib. Saya ini kalau mau khutbah Jumat, itu jam 11 saya udah nyampe. Kadang nggak ketemu siapa-siapa tuh jam 11 di masjid. Pengurusnya belum datang, jamaahnya apalagi, marbotnya pulang dulu, habis bersih-bersih, beres-beres, pulang dia, ganti pakaian, mandi gitu. Setengah 12 pengurusnya WA atau nelpon, Pak Ustadz posisi di mana? Saya udah duduk paling depan, nanya posisi di mana dia. Jadi jangankan saya disambut kedatangan, tahu aja enggak dia kalau saya udah datang. Ya begitulah. Tapi kalau ketemu pengurus seneng dia. Alhamdulillah Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz kalau setengah 12 khotib belum juga datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Ya saya paham, karena nggak ada cadangan kan gitu. Mestinya ada cadangan. Setengah 12 belum datang, tenang. Bahkan 5 menit lagi dipastikan khotib nggak datang, pengurus tenang. Kenapa? Karena ada cadangan gitu. Cuma cadangan yang nggak tenang. Cadangannya nggak tenang. Waduh, jadi juga gua khutbah dia. Gua juga belum siap. Masa cadangan belum siap? Ini namanya ubudiyah, fungsi ubudiyah. Banyak yang harus kita bicarakan. Yang kedua adalah fungsi tarbiyah. Fungsi tarbiyah. Tarbiyah itu pendidikan, pembinaan. Jamaah masjid itu harus dibina, mendapatkan pembinaan. Aspeknya ada 2. Aspek keilmuan. Jamaah kita jangan jadi orang awam. Jamaah kita harus jadi orang paham. Disitulah ada majelis ilmu, ada majelis taklim. Cuma yang menghadiri majelis ilmu banyak apa sedikit? Jadi harus ada majelis ilmu. Jamaahnya mau menghadiri majelis ilmu. Wah, itu ada sahabat namanya Abu Hurairah. Sebenarnya nama aslinya Abdurrahman, tapi dia lebih dikenal dengan Abu Hurairah. Saya nulis buku belajar kepada para sahabat Nabi. Isinya cerita-cerita sahabat Nabi. Satu buku isinya 50 sahabat. Ada baru saya terbitkan 2 jilid, jilid 1, jilid 2. Jadi 100 sahabat. Satu buku 50 sahabat itu harganya 50.000. Jadi satu sahabat 1.000 rupiah saja. Kerupuk aja nggak dapat 1.000 itu. Abu Hurairah itu datang ke pasar. Di pasar banyak sahabat yang dagang. Kalian ini bagaimana sih kok masih ada di pasar? Padahal di masjid Nabi lagi membagikan warisan. Oh, yang benar? Iya. Kalau nggak percaya datang aja ke masjid. Itu para sahabat yang berdagang, kalau disebut warisan pikirannya apa? Itu harta. Kalau kami ke masjid, dagangan kami bagaimana ini? Saya jaga, dijamin nggak ada yang hilang. Oh iya kalau gitu, berangkat ke masjid. Sampai di masjid, Nabi, para sahabat sholat. Saya memahami bukan sholat wajib.
ya katakanlah kuliah duha kali. Nah, itu tidak, kalau sholat wajib kan berarti Abu Hurairah juga ke masjid kan. Ini sholat sunat kan, tahiyatul masjid misalnya. Setelah sholat dibacakan Al-Quran, baca Quran. Lalu Nabi menjelaskan tentang ilmu halal dan haram. Selesai, bubar. Loh, nggak ada pembagian warisan? Sampai bubar semua nggak ada. Akhirnya apa? Ini sahabat balik lagi ke pasar. Abu Hurairah dikomplain. Abu Hurairah, nggak ada tuh Nabi bagi-bagiin warisan. Lah emang kalian nggak ketemu siapa-siapa? Ketemu, ada Nabi, ada sahabat. Terus ngapain? Sholat, baca Quran. Lalu dijelaskan tentang halal dan haram. Kalian ini gimana sih? Itu dia warisan Nabi. Sholat, Al-Quran, ilmu tentang halal dan haram, itu dia warisan Nabi. Jangan bayangannya cuma harta. Ya lagi pula kalau harta waris itu kan bukan buat orang lain, tapi buat keluarga. Seandainya harta waris. Lagi pula harta waris itu kalau sudah mati. Kalau pemilik harta udah mati disebut harta waris. Nah gitu. Jadi kalau bapak udah tua, belum juga mati, terus tiba-tiba anak yang udah pemuda ngomong dia, "Be, warisan saya mana nih, Be?" Oh. Nggak boleh ngomong begitu anak. Bapaknya belum mati, jangan ngomongin warisan. Kalau minta harta, minta aja. Begitu. Pernah itu ada kejadian dulu tahun 80-an di pasar Minggu, seorang anak umur 55 tahun. 55 tahun. Iya kan bapaknya 85. Belum juga mati. Tuh anak udah pengen dapat warisan. Ketika dia minta, "Be, warisan saya mana ini, Be?" Bapaknya marah. "Gua belum mati, lu udah mintain warisan." Akhirnya tuh anak ngambil golok, dibunuh bapaknya. Bapaknya dibunuh. Itu dasar dia nggak punya ilmu. Justru karena dia membunuh bapaknya, terputus itu hak warisnya, terputus. Dia dicoret dari daftar ahli waris. Di situ pentingnya ilmu. Nah, yang kedua punya karakter. Tarbiyah itu karakter. Jadi ilmu jangan cuma ilmu, tapi punya karakter. Begitu. Yang terakhir, fungsi masjid itu yang ketiga adalah fungsi ijtimaiyah, fungsi sosial kemasyarakatan. Masjid itu punya peran sosial. Masjid itu memainkan peran sosial. Nabi, kalau boleh disebut sebagai imam, sebagai takmir masjid, Nabi itu memperhatikan persoalan sosial. Sahabat-sahabat banyak yang belum punya rumah, masih numpang di rumah orang Madinah. Sebaik-baiknya orang Madinah, tetap aja numpang di rumah orang itu nggak enak, kurang enak. Bapak misalnya punya anak, punya menantu. Anak menantu punya rumah sendiri, udah punya rumah. Ada saat dimana anak menantu minta bapak, ibu nginep di rumahnya. Akhirnya nginep juga. Bertahan berapa lama nginep di rumah anak? Ini kadang-kadang baru nyampe udah ngomongin pulang. Kenapa? Enakan di rumah sendiri. Nah, itu di rumah anak yang hubungannya dekat. Nginep di hotel bintang 5, lama-lama itu juga nggak enak. Maksudnya nggak enak bayarnya. Nah, begitu. Maka Rasul memecahkan persoalan-persoalan yang ada di kalangan sahabat. Banyak sekali yang Nabi selesaikan masalah-masalah sosial. Nantilah kita bicara pada kesempatan lain, karena banyak yang harus dibicarakan berkaitan dengan masjid.
Insya Allah nanti di Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro itu akan ada pembicaraan soal manajemen masjid. Saya diminta nanti tanggal 15 April jam 13. Saya kira demikian. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.